podcast kita hari ini nih tentang ini. Have you fallen in love with God gitu? Sudahkah kamu jatuh cinta kepada Tuhan? Ya. Jadi ada romantikanya ya. Jadi untuk teman-teman yang malas dengar podcast ini ada kata cinta teman-teman. Jadi dengerin. Nah, tapi sebelum itu Win, bisa nggak kamu perkenalkan nama kamu dulu, perkenalkan ya secara lebih dalam lah biar yang nonton bisa tahu siapa sih yang bicara nih gitu. Aduh, halo semuanya yang nonton podcastnya Ita sekarang. Perkenalkan aku Windy Sulistiawati. Biasa dipanggil Ita dan teman-teman Windy atau Cece. Aku 24 tahun. Apa lagi ya, Tak? Pokoknya sekarang lagi kerja jadi asuransi. Sedang menyimpang dari bidang akademik sendiri itu aja. Oke, nggak apa-apa. Yang penting masih bisa digunain. Oke, Win. Jadi gitu ya teman-teman. Ini Windy. Terus Windy, apa sih aktivitas kamu yang kamu lakuin sehari-hari lah selain kerja gitu? Ya di waktu kosongmu gitulah. Waktu kosongku. Iya. Ini karena ini lagi pandemi ya, tak. Apalagi sekarang di Jakarta kan lagi PPKM lagi kan. Jadi ya udah kayak pulang kantor lah, kayak pulang. Habis itu ya istirahat, paling nonton YouTube gitu-gitu aja sih, Kak. Maksudnya bener-bener lagi kosong aja karena memang nggak bisa kemana-mana kan. Tempat hiburan juga sekarang kan mana buka sih memang, cuma agak takut aja. Iya. Jadi kita sekarang kayak di penjara, tetapi penjara dengan model yang berbeda ya, dengan gaya yang berbeda. Oke. Sama aku juga di sini nggak bisa keluar kemana-mana. Oke, Win. Nah, dan juga teman-teman semua hari ini karena kita bakalan bahas soal jatuh cinta, berarti tahu lah ya kita semua pasti juga pernah lah ya kita semua merasakan jatuh cinta. Entah yang dimaksud dengan jatuh cinta dari masing-masing kita itu kepada siapa, pasti kita punya kisah kita masing-masing. Nah, tapi sekarang kan Windy nih yang lagi bareng sama aku di Zoom ini. Mau tanya nih Win, kamu pernah nggak sih jatuh cinta? Siapa tahu kan. Terus pernah atau nggak jatuh cinta? Umurku udah 24 sih, Kak. Pasti otomatis pernah jatuh cinta. Kayaknya nggak mungkin sih nggak pernah jatuh cinta. Nggak sih? Oke, jadi kasihanilah mereka yang sudah 24 tahun tapi belum pernah jatuh cinta ya. Oke, Win. Ketika kamu memiliki pengalaman jatuh cinta itu kayak apa sih yang unik dari pengalaman itu? Kayak ya sesuatu yang buat kita nggak lupa ya. Aku ragu ya kalau masing-masing kita bakalan lupa kisah cinta kita gitu. Jatuh cinta kayak kamu punya sesuatu semangat yang baru nggak sih? Kita kayak apa ya? Kayak hari-harimu tuh kayak jadi lebih semangat aja gitu untuk jalaninnya. Apalagi kan misal nih orang yang kamu suka atau yang lagi deket sama kamu itu ternyata bisa kamu lihat setiap hari, itu kayak bisa jadi semangat yang baru gitu nggak sih? Kayak yang hidupmu tuh lebih menyenangkan dari biasanya. Ya, oke, setuju. Dan pasti teman-teman juga bakalan setuju ya. Soalnya kayak gimana ya? Kayak rumit juga ya kalau dijelasin. Nah, udah nih, teman-teman pasti lagi senyum-senyum sendiri. Terus kita kan punya kisah jatuh cinta, dan pastinya ketika kita mau mengenang cerita itu, kita mau menceritakan tentang hal itu, banyak lah yang kita ceritakan dan rata-rata pasti mantan aku yang ini atau pacarku yang ini, pacar pertama misalnya kan. Nah,
ketika berbicara tentang jatuh cinta pasti seputaran kita dan lawan jenis. Lalu pertanyaannya, bisa nggak sih kita jatuh cinta sama Tuhan gitu? Ini tuh pertanyaannya simpel, tapi jawabannya berat, Kak. Iya, gitu ya. Iya, itu simpel tapi berat jawabannya. Kita tuh sebenarnya pasti jatuh cinta sama Tuhan nggak sih, Kak? Karena gimana pun nggak kelihatan ya, tapi Tuhan tuh kayak kehadirannya kan bisa dia kan selalu nggak kelihatan, tapi tanpa kita sadari kan sebenarnya dia yang selalu ada kan buat kita. Cuma mungkin kita yang berapa atau nggak merasakan kita gitu ya. Terus nggak merasakan, mungkin jauh lebih merasakan ketika wujudnya tuh ada, kelihatan gitu nggak sih? Lu kalau ini Tuhan nggak kelihatan, jadi kayak gimana ya jelasinnya? Jadi kayak kamu bisa merasakan. Tapi yang jelas bisa dong lah kita jatuh cinta sama Tuhan gitu kan. Bisa ya, nggak dilarang ya. Nggak dilarang, nggak ada yang larang. Iya. Nah, terus gimana dong kita tahu kalau kita nih lagi fall in love banget nih sama Tuhan gitu? Soalnya kan kalau sama lawan jenis, aduh, nggak apa-apa pikirin dia. Kalau dia chat kasih semangat, langsung semangatnya pekerjaan seminggu bisa langsung selesai nih gitu. Nah, gimana caranya kita bisa tahu nih, apalagi buat teman-teman yang sebenarnya mereka tahu mereka butuh Tuhan sebagai penyemangat mereka, tapi mereka nggak menyadari itu gitu. Mungkin kalau aku ya Kak, yang aku rasain dulu waktu aku mau menjalin kedekatan lagi sama Tuhan setelah sekian lama cuma mengenal Tuhan tapi tidak membangun hubungannya itu sama Tuhan. Itu tuh kayak rasanya itu kayak tangannya ngobrol terus, kayak mulutmu tuh kayak ingin apa-apa itu cerita gitu loh. Misalkan kayak kamu bisa ngelakuin apa, terus tiba-tiba kamu seperti kayak aku mau pakai baju yang mana ya, terus dari ini aku habis ikut rapat, terus rapatnya kayak gini tanpa disadari kayak kita cerita sendiri gitu sama Tuhan. Terus kayak ngerasain itu jauh gitu kan, kayak ini ya, kalau orang pacaran tuh kayak kangen gitu, ingin cari lagi gitu. Kayak inginnya tuh deket terus sama Tuhan, bergaul sama Tuhan sih. Mungkin yang waktu aku rasain waktu membangun hubungan lagi sama Tuhan tuh, aku tuh mencoba untuk membangun hubungan untuk bergaul sama Tuhan kita. Berarti kayak bisa lah ya kita simpulkan kalau jatuh cinta sama Tuhan itu adalah hal gimana dalam setiap kehidupan kita tuh kita mau Tuhan ada bareng kita ya. Dalam setiap apa yang kita lakukan, kita tahu bahwa kita butuh Tuhan ya kayak orang pacaran ya, kita nggak bisa semangat kalau nggak dapat kabar dari si dia. Tetapi pastinya kalau kisah jatuh cinta sama Tuhan bakalan beda lah ya dengan jatuh cinta sama lawan jenis ya kan, beda. Dan itulah kenapa aku sengaja tanya gitu, bisa nggak kita jatuh cinta sama Tuhan gitu. Nah, gini Win, tadi juga udah dibicarain tentang kalau kita udah fall in love sama Tuhan gitu, pasti kan kita apa-apa, ih Tuhan kok gini, ih Tuhan ini yang mana, dan sebagai macamnya gitu kan. Kamu bisa nggak sih bagiin kita storymu gitu, kayak cerita kisahmu ketika finally kamu dari mana dan kamu kenal lebih dalam dan kamu jatuh dalam pelukan Tuhan gitu.
Soalnya kan kayak kata jatuh biasanya kan orang selalu anotasikan dia negatif kan. Tapi kalau jatuh dalam pelukan Tuhan tuh kayak gimana gitu. Bisa nggak ceritain ke kita pada kepo nih? Aduh. Aku merasa deket lagi sama Tuhan tuh waktu aku di Salatiga sih, waktu kuliah. Salatiga ya? Aku nggak memungkiri sih waktu selama aku SMP, SMA, meskipun aku dari dulu sampai sekarang masih aku Kristen dan terbilang aku aktif di gereja di Pemalang waktu SMP atau SMA, tapi kayak kamu tuh sekedar tahu Tuhan doang gitu loh, tapi kamu kayak gerejamu tuh kayak aktivitas kayak rutinitas gitu loh, tak. Nah pas aku di Salatiga, aku nggak memungkiri kalau aku tuh bisa bangun hubungan lagi sama Tuhan tuh memang lewat aku dipertemukan sama Tuhan lewat komunitas sih, tak. Awalnya itu dibangun di komunitas, kemudian komunitas rohani, kemudian tertanam di gereja regional di situ lah intinya. Iya. Terus kayak kan masih banyak value kan di sana kan. Kayak pelan-pelan tuh kayak kamu ditumbuhin lagi. Nah dari value-value yang aku terima itu, nah itu aku di situ pelan-pelan kayak merasakan Tuhan tuh kayak ada kayak segala rutinitas dan aktivitasnya aku jalani atau aktivitas rohani aku tuh kayak ada rasanya, nggak bukan kayak rutinitas aja, kayak rutinitas yang harus aku jalani. Itu tuh ngerasainnya itu waktu ini mungkin karena aku karismatik jadi aku ada kegiatan aku ada hal ini waktu ini doa bahasa roh. Dulu aku nggak bisa bahasa roh. Iya. Aku bisa bahasa roh waktu di Salatiga. Kayak rasanya tuh kayak kamu ngerasain damai sejahtera, kayak Tuhan tuh kayak itu kayak rasanya kayak cintamu terbalas gitu ya, kayak perasaan cinta terbalas. Iya, jadi kamu kayak yang rasanya sekarang selama ini Tuhan tuh ada di hidup aku, di hati aku, tapi aku nggak pernah nyadarin itu loh. Kayak ya gitulah, kayak merasakan jatuh cinta sama Tuhan. Jadinya kayak dari situ Kak, Tuhan tuh kayak mulai nunjukin dia semakin ada itu kayak kalau itu tuh makin bergaul sama Tuhan sih, aku makin dekat sama Tuhan. Terus waktu di Salatiga ini beneran ya aku loh. Iya. Sering banget apa tuh kayak cerita sama Tuhan waktu kerjain skripsi. Aku juga sambil ngetik tuh kayak aku sambil cerita sama Tuhan, kenapa sih pembimbing aku kayak gini, kenapa sih revisianku banyak, terus kenapa sih organisasiku naik turun kayak gini. Terus aku tipikal orang yang overthinking Kak, overthinking dan khawatir sih. Aku tuh gampang khawatir. Iya. Tanpa disadari aku berdoa ya Kak, Tuhan tuh ngomong banget sama aku. Gimana? Kayak ada suara dari hati. Kayak ada waktu aku berdoa, aku cerita sama Tuhan, kayak Tuhan tuh nggak itu kayak ngobrol sama kamu kayak gitu. Aku di Salatiga hampir 2 kali aku dapet ketika aku doa Tuhan bilang jangan khawatir, tenang, jangan khawatir, itu aja. Waktu denger itu, waktu aku doa itu kayak berarti aku nggak boleh khawatir, masih ada yang bakal tolong aku. Nanti di situ tuh Tuhan bakal tuntun sih Kak, kayak tanpa disadari tuh kayak dipermudah gitu hidupmu di sana, dan segala kekhawatiranmu tuh nggak akan terjadi. Kayak lebih mudah, terus kayak
Tuhan tuh kayak kasih berkat sama aku banyak banyak banget sih. Aku Oke. bisa Berarti kalau aku mau coba simpulkan ya dari yang tadi kamu ngomong, kayak ketika kita bangun hubungan sama Tuhan, ketika kita mau fall sama Tuhan, jatuh dalam pelukan Tuhan, kayak Tuhan tuh nggak bakalan sia-siain perasaannya kita. Tuhan itu nggak bakalan PHP-in kita gitu kan. Tetapi kayak dia benar-benar balas perasaan kita. Kayak tadi buktinya kamu kayak ya nggak mungkin kita nggak bilang bahwa kita ngomong langsung ada suara turun dari langit dan sebagainya macam ya, tetapi kayak ketika kita bangun hubungan sama Tuhan, dia mampukan kita untuk mendengar suaranya dia melalui apapun, entah suara hati kita, entah apapun yang dalam pikiran kita, kejadian di sekitar kita, dan itu luar biasa banget gitu kan. Kayak benar-benar kayak kita kasih cinta kita 100 ke Tuhan, Tuhan kasih cinta Tuhan berkali-kali lipat daripada yang kita kasih gitu. Itu menarik banget, dan ya menurutku jatuh cinta sama Tuhan tuh emang kisah paling terindah sih. Kisah dimana kayak orang kan sering bilang cinta itu buta, membuat kita mau melakukan apapun untuk orang yang kita cintai, tidak peduli apapun gitu ya. Ya seringkali kan kalau kita ke manusia kan kadang juga kita pikir-pikir, tapi kalau ke Tuhan dan bilang cinta itu harus buta, gimana, kayak ya aku nggak bakalan peduli apapun, yang penting aku fall sama Tuhan, aku berhubungan sama Tuhan, aku dekat sama Tuhan, kayak nggak ada yang rugi, dan malah kayak gimana ya, benar-benar sesuatu yang memenuhi diri kita, hidup kita, dan mengubah hidup kita ya. Kayak kamu pasti rasa dong perbedaan hidup kita sebelum kita jatuh cinta sama Tuhan dan setelah kita jatuh cinta sama Tuhan. Pasti beda kan ya? Beda banget Kak, beda banget ya. Dan satu hal lagi, ketika kamu jatuh cinta sama Tuhan, Tuhan tuh gak pernah ngajarin kamu gimana ya, kan kadang kalau orang jatuh cinta tuh ada naik turun ya Kak. Iya. Nggak mau mungkin lah Kak, kalau kamu jadi cinta itu pasti ada jenuhnya juga, ya gimana ya, kayak bosannya juga. Itu tuh kita juga ngerasain itu sih Kak. Tapi susahnya itu sih menjaga cinta itu supaya tetap cinta. Kalau Tuhan itu kayak susah nih Kak. Gimana Win? Ada nggak tips yang kamu lakuin sampai sekarang yang membuat kamu bertahan? Aku harus mempertahankan cintaku sama Tuhan. Karena jujur loh Win, maksudnya aku sendiri, maksudnya orang-orang mungkin di luar sana bakal mikir Clarita ini dia tanpa noda, atau Clarita ini anaknya polos banget. Nggak ada yang tahu tentang karakter seseorang selain dia dan Tuhan ya. Aku pun juga jatuh bangun banget dan pernah punya kisah kelam yang apa sih Tuhan gitu, sampai kayak ada masa jenuh dan benar-benar lari jauh dari Tuhan. Kayak ada nggak sih tips-tips yang diberikan ke teman-teman, ke saya, kita semua, gimana sih cara kita mempertahankan perasaan kita gitu sama Tuhan? Kalau Tuhan sih udah pasti nggak berubah, kita ini gitu. Betul kita ini yang juga jadi pergumulan aku juga hari-hari ini. Kenapa? Karena masa pandemi ini kan benar-benar bikin kita terpenjara kan. Nggak bisa bergaul dengan siapapun, terus kayak terkungkung gini, nggak bisa ibadah onsite juga di gereja, kayak value-nya itu kayak yang udah kita punya tuh kayak apa ya, nggak berapi-api lagi, kayak mulai hidup pelan tanpa kita sadari kan. Itu juga jadi itu sih. Dan akhir-akhir ini juga sebenarnya itu jadi bahan sharing aku sama 2 teman kantor aku, Gloria sama Novel. Kita selalu setiap kali makan siang ini kita jadi pergumulan gimana caranya biar deket lagi sama Tuhan. Iya benar. Karena nggak bisa dipungkiri ya, kalau kayak kita manusia lah, kita jatuh cinta sama orang, terus kita bosan, dan itulah kenapa manusia punya mantan ya, sebenarnya kayak gitu. Dan nggak bisa dipungkiri bahwa seringkali kita memperlakukan itu sama Tuhan juga gitu.
Kita jatuh cinta sama Tuhan, senang-senangnya giliran something happen gitu, dan kita mulai pergi jauh atau kita mulai jenuh sama Tuhan. Itu makanya. Gimana sih? Kalau aku pribadi ya Kak, yang lagi aku bangun sekarang sih, aku coba pelan-pelan untuk balik lagi untuk ikut komunitas. Karena menurut aku komunitas rohani, karena menurut aku ketika kita bersekutu sama orang-orang yang satu value sama kita, pasti value-nya tuh bakal sama. Terus aku sih dengan dengar sharing-sharing dari mereka sih, aku berharap sih bisa menumbuhkan lagi ya, maksudnya rasa kedekatan aku sama Tuhan. Terus aku juga mulai sebentar-sebentar juga cerita sama Tuhan, kayak apa yang aku rasain, kayak mulai cerita lagi sama Tuhan, dan aku mulai mengesampingkan ya kalau Tuhan nggak dengar ya udah nggak apa-apa lah, yang penting cerita aja dulu. Sampai kayak udah kayak aduh ngerasa Tuhan dengar apa enggak ya? Iya, udah mulai belajar untuk cerita dulu aja sama Tuhan. Aku mau tanya sama kamu, berkat dari Tuhan apa yang kamu syukuri sampai hari ini, selain nafas yang bagus setiap hari? Kalau menurut aku ya, Tuhan masih kasih aku kekhawatiran ketika aku hidup jauh dari Tuhan. Sehingga aku ya mau sekonyol-konyolnya aku, mau sejahat-jahatnya aku selalu tanya, Tuhan gimana caranya supaya aku dalam banget sama Tuhan. Karena ya aku juga sadar, aku buat konten rohani ini, aku buat segala macam ini, bukan berarti aku udah hafal banget sama Tuhan, tapi aku juga dalam proses untuk kembali sama Tuhan gitu. Kalau kamu kekhawatiran, kalau aku berkat hubungan yang aku sadari ternyata selama ini Tuhan kasih sahabat-sahabat dalam hidup aku, terus mereka ketika aku jatuh di titik paling rendah, mereka nggak mengakhiri aku, justru mereka suruh aku untuk balik sama Tuhan dan ingetin aku untuk apapun yang terjadi dalam hidup kamu, Tuhan punya rencana sendiri. Jadi kayak aku bersyukur sih, maksudnya dengan kehadiran mereka tanpa disadari itu bisa mendorong aku untuk dekat lagi sama Tuhan. Itu sih yang aku sampai hari ini aku syukurin, karena tanpa disadari Tuhan kasih orang bantu ingetin kita untuk ada Tuhan loh yang tolong kamu, ada Tuhan loh di belakang sana yang bakal tetap tolongin kamu meskipun kamu udah pergi jauh-jauh dari Tuhan. Tanpa disadari, tanpa Tuhan ngomong sendiri ke kita, ternyata Tuhan kasih orang-orang itu untuk ingetin kamu. Orang-orang itu harus nonton. Orang-orang itu namanya di bawah ini teman-teman. itu. Oke, jadi penjelasan ini kayak gimana ya teman-teman, kita jadi sadar ya bahwa ternyata perkumpulan yang baik itu menjadi salah satu penentu yang penting dalam kehidupan kita. Bayangin aja ketika kita jatuh dan kita sementara berada di perkumpulan yang justru membuat kita jauh dari Tuhan, kita nggak bakalan punya kesadaran buat balik pasti ya kan? Pasti kayak kalau sementara kita jatuh dan kita pas kita jatuh nih, kita ada sama teman-teman yang nggak suka ngomong soal firman Tuhan, yang nggak suka ngomong tentang Tuhan, yang nggak suka pergi ke gereja, ya kita bakalan kayak gitu juga. Dan beruntung banget ya kayak Windy cerita bahwa berkat banget kayak Tuhan memberikan orang-orang di sekitar Windy yang selalu mengingatkan dia bahwa Tuhan selalu ada sama kita, meskipun kita ninggalin Tuhan, meskipun kita lupain perasaan mula-mula kita sama Tuhan, Tuhan nggak pernah berubah perasaannya gitu kan. Dan teman-teman, oleh karena itu mulailah syukuri tentang hubunganmu dengan orang-orang sekitarmu. Jangan membenci orang-orang yang mengingatkan kamu untuk sadar kalau ada Tuhan di sampingmu. Mereka bukan cerewet, mereka bukan sok mengatur hidupmu, tetapi mereka mau nunjukin perhatianmu,
perhatian mereka kepadamu sebagai bentuk kepedulian Tuhan, ya kan? Itu jadi kalau ada yang cerewet dari sekarang, pikir aja kalau kalian benci teman kalian yang cerewet, apalagi mama kalian yang paling cerewet. Ya enggak lah. Tapi maksudnya orang-orang selalu bilang ya, cerewet itu selalu diidentifikasikan dengan mama-mama. Kenapa mama-mama cerewet? Karena mereka sayang kan sama kita. Itu juga Tuhan cerewet ke kita melalui orang-orang di sekitar kita. Ya menurut aku kayak gitu sih, ya kan? Jadi ya benar sih, komunitas rohani itu penting banget. Karena aku juga pernah punya pengalaman ketika aku jatuh, dan di situ aku menjauhkan diri dari semua orang. Jadi aku bingung mau kembalinya gimana. Giliran berkumpul, ketika berkumpul kembali dengan orang-orang yang dekat sama Tuhan, aku mulai menyadari, aku dibukakan pintu hatiku gitu. Betul Kak. Jadi teman-teman ingat ya, ketika mungkin kalian pernah salah sama Tuhan, kalian pernah jatuh cinta dan sekarang keperasaan kalian sedang memudar, teman-teman, nggak usah takut bilang aku nggak bakalan bisa datang kembali sama Tuhan, aku udah nggak pantas sama Tuhan. Nggak, perasaan Tuhan ke kita nggak pernah berubah. Jangan pernah ngerasa nggak layak, karena cinta Tuhan itu utuh gitu. Soalnya aku ngomong kayak gini karena aku juga beberapa kali tuh kayak takut berdoa. Karena apa? Aku terlalu berdosa untuk berdoa. Kadang aku sampai mikirnya kayak gitu, aku terlalu berdosa. Tetapi saat aku nggak bisa berkata-kata tuh, aku nggak, Tuhan mampukan aku untuk bisa bicara gitu. Jadi buat aku sadar bahwa nggak layaknya kita sama Tuhan. Bersyukurlah kalau kamu mau kembali sekarang, ya kan? Bersyukurlah kalau kamu mau kembali sekarang, karena ya ini adalah peluangmu untuk memperbaiki hubunganmu dengan Tuhan yang selalu menunggu kamu, ya, menunggu kita dimanapun, ya kan Win ya? Iya benar Kak. Makanya itu pelan-pelan kan prosesnya. Iya, prosesnya pelan-pelan ya. Prosesnya nggak mungkin cepat ya Win ya. Iya. Makanya kayak pergumulan bersama ya buat kita semua ya. Bukan berarti aku sama Windy ngomong di sini, teman-teman, aku mau ngingatin ini, bukan berarti kita ngomong di sini kita udah benar-benar bersih. Kita adalah orang yang paling mencintai Tuhan. Enggak. Kita cuma berusaha. Kita cuma berusaha mau kasih tahu ke teman-teman bahwa cinta Tuhan itu luar biasa, dan kita mau teman-teman juga ngerasain itu. Teman-teman buka hati untuk terima cintanya Tuhan, karena Tuhan sementara tunggu teman-teman untuk buka hati. Jangan sekali. Makanya jadi nah Win, ada nggak sih ada lagi, kamu mau ngomong lagi? Enggak lah ya. Terlalu romantis kata-katamu terakhir kamu. Oke. Ada nggak sih ya? Bukan ada nggak sih, kalau ini kayaknya aku minta deh, bukan nawar kalau yang ini. Bisa nggak sih kamu kasih kata-kata motivasi gitu, atau kata-kata yang bisa membangkitkan semangatnya teman-teman untuk nggak merasa rendah diri lagi, nggak menutup hati lagi untuk ya masuk dalam hadirat Tuhan dan membangun hubungan yang dalam perasaan cinta yang murni dengan Tuhan gitu. Kayak pembicaraan kita lagi kita. Pertama, mungkin prosesnya kita merasa nggak layak ya. Iya. Perasaan itu kali yang mesti kita kendalikan pertama kali untuk meredam perasaan ketidaklayakan itu. Karena aku percaya sih, di titik kamu merasa nggak layak, di titik kamu merasa lemah, di situ tuh kamu bakal ngerasa kamu butuh Tuhan. Terus di situ, di titik terlemah kamu, Tuhan tuh pasti ada. Karena aku percaya sih Kak, Tuhan tuh nggak cuma kasih berkat, tapi Tuhan tuh juga selalu ada buat kamu di titik paling rendahnya kamu. Jadi kalau memang prosesnya susah dari kamu udah pergi dari Tuhan, coba untuk itu sih Kak, mengembalikan rasa
tidak layak itu. Maksudnya kan kayak kata yang kamu bilang itu sih Kak. Iya. Tuhan gak pakai standar ketidaklayakan seseorang kan. Nggak layak-layaknya orang kan pasti Tuhan kan nggak mandang masa lalu dan Tuhan pasti maafin kok. Jadi pengen nangis aku. Jangan ragu untuk balik kayaknya meskipun proses lain. Itu juga jadi pergumulan aku di hari-hari. Iya. Oke, jadi ya. Bucinnya sama Tuhan aja katanya gitu Kak. Bucinnya sama Tuhan aja karena Tuhan dia bakalan permainkan perasaan kita ya. Oke, terima kasih banyak Win. Jadi berkat banget buat aku dan kita aminkan bahwa ini bisa menjadi berkat juga buat teman-teman yang nonton. Buat teman-teman yang nonton saat ini juga aku mau ajak setelah teman-teman nonton ini langsunglah berdoa kepada Tuhan. If you wanna back to God, jika kamu mau kembali kepada Tuhan, langsung bicarakan itu. Jangan nunda, jangan biarkan iblis datang untuk memberikan pertimbangan yang lain dalam pikiranmu. Ya, gitu ya. Oke, jadi karena hari ini kita ngomong tentang jatuh cinta pada Tuhan dan kembali mencintai Tuhan, ya, untuk melawan segala perasaan kita yang pudar dan ketidaklayakan kita ya. Entah kenapa hari ini aku digerakkan untuk menutup podcast ini dengan doa, boleh ya? Jadi gimana nih? Windy doain. Windy yang doa. Gitu. Jadi kayak gitulah. Mari kita berdoa bersama buat Windy, buat aku, buat teman-teman kita semua yang pengen memiliki hubungan yang erat sama Tuhan. Bisa lah ya. Mari kita tutup podcast memberkati kita ini dan memberkati semua ini dengan doa. Selamat malam Tuhan, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Kau boleh izinkan kami untuk sama-sama hadir di sini Tuhan, untuk sama-sama membuat sebuah podcast yang kiranya Tuhan podcast ini boleh menjadi berkat untuk setiap yang menonton, dan kiranya apapun yang kami bicarakan tadi boleh menjadi berkat dan dampak untuk setiap orang yang menonton dan mendengarnya. Tuhan, terima kasih untuk topik yang disediakan hari ini. Kami percaya Tuhan, topik yang kita berikan hari ini untuk tema podcastnya bukan suatu kebetulan, melainkan ini berasal dari Engkau. Dan biarlah setiap apapun pembicaraan kami tadi boleh menjadi kebenaran dan berkat untuk setiap menonton. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan saya dan Ita, kiranya Kau boleh tambahkan Tuhan rasa percaya diri Tuhan, rasa kelayakan, supaya kami boleh kembali kepada Engkau, boleh menikmati setiap prosesnya. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami alami hari-hari ini itu semua juga berasal dari Engkau, dan kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi hari-hari ini terhadap saya, Ita, dan setiap orang yang mengalami pergumulan yang sama dengan saya dan Ita, kami percaya itu semua Engkau bolehkan terjadi, dan Engkau mempunyai alasan yang terbaik Tuhan atas semuanya. Dan biarlah Tuhan kami boleh menikmati setiap prosesnya untuk boleh kembali kepada Engkau. Kami percaya ini merupakan bentuk dari pendewasaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kayak Tuhan, apapun yang kami bicarakan hari ini boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami tutup podcast ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Makasih ya Win. Tuhan Yesus memberkati.